Kalau diartikan secara definisi bahwa disiplin positif merupakan pendekatan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam membentuk kepercayaan diri. Jadi kita sebenarnya untuk membuat anak-anak itu punya yang disebut dengan soft skill gitu, kita harus mampu membuat dia itu untuk mengontrol dirinya, karena tidak selamanya seorang guru itu bisa mengontrol siswa. Disiplin berbeda dengan hukuman. Jadi meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi hukuman itu hanya tekniknya saja. Disiplin lebih besar daripada itu. Kita flashback lagi. Kalau di pembelajaran guru penggerak, ini yang kita dicekokin lagi pertama. Saya sampai mengingat-ingat dan wah gitu ya. Begitu ditampilkan video-video tentang zaman tahun 1400-an, 1500-an tentang sepak terjang beliau, bapak kita Ki Hajar Dewantara gitu ya. Bagaimana filosofi beliau itu menjadi inspirasi bagi pendidikan Indonesia. Beliau lanjut dulu mohon dibantu. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya begini, begitu kita menemukan anak melakukan tindakan indisipliner, kita akan menawarkan sebuah metode problem solving. Kita tidak boleh maksa. Kita harus mencarikan sebuah solusi. Dari kesalahan kamu akan ada solusi seperti ini untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya kita harus menggali, menganalisis kenapa si anak ini melakukan tindakan tersebut. Apa motifnya dari tindakan ini, kita akan tahu apa sih yang penyebabnya, sehingga apapun yang menjadi masalah akan cepat terpecahkan. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, seperti yang kita bilang, karakter profil Pancasila Bapak Ibu sudah tahu lengkap dengan elemennya. Karena di program Merdeka Belajar ini, di kurikulum ini, kita lebih menekankan anak untuk para karakter, biar dia lebih humanistik. Lanjut. Oke. Restitusi menguatkan. Tujuan kita melakukan tindakan restitusi itu bukan untuk menghukum. Kalau kita menghukum akan ada rasa pesimis, akan ada rasa ketidaknyamanan, ketidaknyamanan terhadap anak. Nah, dengan tindakan restitusi kita akan menguatkan. Dari yang salah dia akan menjadi benar, dari yang pasif dia akan menjadi aktif. Itulah tujuan restitusi yang sebenarnya. Karena kita posisi guru adalah seorang manajer dan seorang teman. Kalau kita sudah menjadikan mereka sebagai teman, mereka akan lebih terbuka wawasannya ataupun main sosial. Oke, 3 jenis restitusi tersebut. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas atau stabilize identity. Di sini apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, serta hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik depan teman ataupun orang dewasa. Menstabilkan identitas, kita menstabilkan identitas begitu ada anak melakukan suatu tindakan indisipliner, kita tidak boleh menjudge mereka, menghukum mereka, tapi kita dekati mereka dengan hati yang tulus. Kita akan stabilkan kondisi dia. Begitu kondisinya stabil, akan ada ketenangan, kenyamanan, kemerdekaan. Mereka akan berbicara apa adanya, apapun motif dan alasannya akan terbuka secara lengkap. Berikutnya, validasi tindakan adalah belajar menemukan alasan melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai. Validasi tindakan sama seperti Bapak Ibu, kenapa sirkuitnya belum keluar, kita harus melakukan validasi. Kalau sudah valid, sudah benar, maka apa yang kita inginkan akan cepat terwujud. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Kemudian mohon digeser. Oke, menanyakan keyakinan apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas. Artinya begini, begitu kita menemukan anak melakukan tindakan indisipliner di dalam kelas ataupun di luar sekolah, kita akan tanyakan, kita akan beri pernyataan-pernyataan yang menggugah membangkitkan kesadaran anak untuk tidak melakukan hal yang negatif, karena dalam tindakan itu sebenarnya dia sudah menyadari bahwa setiap melakukan tindakan punya konsekuensi terhadap keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati di masing-masing kelas ataupun sekolah.
Oke, seperti janji saya tadi, di sini saya tidak akan berbicara banyak. Itulah tadi poin-poin penting yang saya sampaikan dalam topik segitiga restitusi. Yang saya sudah bilang, segitiga restitusi Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa melakukan, cuma belum mengenali apa itu tindakan yang Ibu lakukan. Di pelebelan saja yang belum. Oke, terakhir saya akan tutup dengan sebuah pantun yang mungkin ditunggu oleh Bapak Ibu. Cendrawasih makan dulu, kena pikat kakinya hilang. Terima kasih wahai teman-teman dulu, kini saatnya kita makan siang. Terima kasih. Om Santi Suci Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan haleluya. Baik, terima kasih Pak Eka sebagai penutup. Tapi ampun dengan kata terakhir sebenarnya makan siang memang kan? Ini Kak. Ya Allah. Ini kok Pak Ibu donasi? Sempat diskusi sama Pak Wayan tadi. Kita punya murid Papua nih. Tadi ada dibilang bahwa kita bahwa siswa itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan pada zaman. Gimana sih menurut Bapak Ibu di depan tentang kodrat alam mereka yang kita bawa di sini? Karena saya punya kasus satu ya, walaupun mungkin dibandingkan dengan punya anak asuh dari ibu-ibu yang sabaran dengannya memang bimbingan gitu, tapi saya merasa saya juga beberapa kali memanggil dia karena ada keluhan dari teman-teman guru gitu, ibu gitu, kegiatan ini dan seterusnya. Saya berusaha panggil karena jurusan juga sama, yaitu akuntansi, jadi saya juga berusaha membimbing gitu, tapi ya masih menurut saya lebih susah saya membimbing secara pribadi ya dibanding dengan satu kelas yang biasa gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ros. Ini waktu juga pertanyaan berkualitas. Betul. Ya, ini benar sekali nih apa yang dikatakan Bu Ros enggak, karena kita memang ada kasus itu memang ada di sekolah. Nah, mungkin jadi biar saya sarang-sarang ya jawaban dikit Pak Eca sampun genit ini nabi itu jawab mungkin. Cek. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk kolaborasinya hari ini ya. Seperti Bu Deni bilang, akan selalu ada kolaborasi dan akan selalu ada nasi. Oke, karena tadi Bu Deni di awal sempat sampaikan, kenapa saya harus selalu bersemangat? Karena memang saya ingin menjadi kepala sekolah dan saya tidak mau munafik ya. Kenapa? Saya ngomong bukan di sini saja. Waktu tes wawancara dengan para profesor 2 orang pun saya bilang, apa tujuan Anda ya? Saya ingin jadi kepala sekolah. Kalau saya tamat tidak jadi kepala sekolah, saya akan jadi guru penggerak yang mangkrak, yang tidak bisa melakukan perubahan. Hanya dengan menjadi kepala sekolah kita bisa optimal melakukan sebuah perubahan kolaborasi. Kalau saya kemarin udah ngomong berlima dengan kepala sekolah, Bapak Ibu silakan kasih ide, tapi kalau idenya nggak bisa jalan, mohon maaf jangan tersinggung. Itu menjadi aset yang bagus kalau didiamkan ya jadi set gitu ya. Oke, kasusnya Bu Ros pernah saya alami ketika Bu Eka dan Bu yang pensiun siapa namanya ya? Bu Sri Adayani mencari saya, Pak Eca ini ada anak orang Papua tidak mau belajar, katanya Pak Eca keras. Bu silakan buka rekamannya, saya nggak pernah keras sama anak, apalagi saya ganti, saya nggak pernah kasih omongan keras pun saya nggak pernah. Kenapa dia tidak mau belajar bahasa Inggris? Satu, dia bilang good morning aja tidak bisa. Hanya pas masuk saya dekati, kamu cukup. Kita tidak sadari ya, yang namanya segitiga. Kamu cukup hadir saja. Dan Bapak tidak akan pernah memaksa kamu untuk bikin PowerPoint. Karena untuk menghidupkan laptop aja kamu susah. Bukan Bapak menghina, karena kondisi kodrat alam kamu di sana itulah yang terjadi. Kodrat alam itu kemampuan hakiki yang dia miliki. Jadi seperti Bu Ros, kenapa pusing? Karena Bu Ros punya menyeragamkan kemampuan tujuan pembelajaran yang Ros punya sama kami itu tidak bisa. Makanya saya setiap ada seminar saya selalu kuat-kuat. Karena kurikulum merdeka dengan implementasi PDP itu jauh panggang dari api. Kita disuruh mendidik anak mengkodratkan sesuai dengan kodratnya. Tetapi di kurikulum itu bukan sesuai kodrat. Di kurikulum itu adalah pendidikan yang menghasilkan manusia. Sementara diajar dewasa adalah pengajaran yang memanusiakan manusia. Ajarilah mereka sesuai dengan kodratnya, seperti Pak Adi tadi bilang. Kita ini dianugerakan seorang petani, sementara murid adalah jagung.
Jagung ya bertumbuh menjadi jagung, tapi kenyataannya di kurikulum jagung disuruh berbuah pukul, berbuah jagung, berbuah ini, berbuah itu. Itulah yang salah konsepnya. Mudah-mudahan saya akan jadi menteri pendidikan akan santai dan tidak ada ulangan umum, ulangan PTS. Cukup Bapak Ibu, saya kasih kemerdekaan untuk memberikan penilaian. Itu ya. Terima kasih. Oke, Pak Adi silakan. Kan bermimpi setinggi mungkin, jangan bermimpi jadi kepala sekolah, nggak ada apa aja. Yang record soalnya ini karena menjadi dokumentasi, tapi dalam artian kita di depan ini bukan acting boleh, dalam artian bukan pengambilan skill untuk kita jadikan formalitas, tidak. Ini disebut dengan aksi nyata. Bapak Ibu lah yang menilai kami tidak berkualitas ataupun tidak unggul ataupun mungkin ada peluang untuk unggul ataupun yang lain-lain. Tapi proses ini dalam artian kegiatan kita di diri penggerak adalah di awal seperti materi tiang yang kecepok buat tiang gitu ya, adalah membangun memang lingkungan positif. Kita seperti Bapak Ibu mungkin bisa refleksi diri, mumpung tidak ada Bapak Kepala Sekolah yang record ini benar bahwa kita selama 10 tahun terakhir itu memang tidak punya peluang untuk mengambil keputusan sendiri. Kita tidak punya potensi untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Betul kan Pak Bagus? Karena beliau biasanya yang paling vokal dulu sekali dia, beliau adalah suhu dia. Jadi guru-guru kalau mau namanya terkait dalam pembelajaran kolaborasi harus mau mengungkapkan pendapat. Tapi di sekolah ini peluang untuk mengungkapkan pendapat tidak ada ruang. Sekolah yang baik, lingkungan yang baik harusnya menerima peluang, menerima masukan dari segala arah. Itu yang dipelajari di guru penggerak. Ada namanya prakarsa perubahan. Sebuah prakarsa perubahan dimulai dari menggali dari semua elemen. Kegagalan seseorang bukan menjadi aib. Saya pernah dengar kepala sekolah kita bersabda, semasa saya menjabat di sini, saya tidak akan bikin bazar. Saya tahu dulu pelaksana bazar adalah Pak Swejer. Tapi bukan serta-merta kegagalan itu kita jadikan momok untuk menutup semua potensi yang ada. Padahal kita adalah sekolah bisnis manajemen. Peluang potensi bagi pemasaran berekspresi di dalam bazar. Kan begitu Bu ya. Jadi itu yang tidak boleh ada di dalam sebuah Merdeka Belajar. Mudah-mudahan lanjut 2024 Pak Menteri. Kalau enggak kita akan balik lagi, nggak tahu juga. Maksudnya kita tetap dalam artian yang sebagai staf manajemen pasti akan mensupport apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan kami semua. Tapi kan kita boleh mengkritisi ya untuk hal yang lebih baik. Inti dari kolaborasi adalah kita bersama-sama membangun. Teman-teman yang menyuarakan adalah tim pengembang. Tapi sebenarnya suara-suara itu muncul dari bawah. Apa yang kami kembangkan harusnya muncul dari bawah, bukan ide semata-mata dari tim pengembang. Sehingga teman-teman di guru tidak apresiasinya atau ide-idenya tidak tersalurkan. Itu sebenarnya tidak bagus, itu tidak diperbolehkan di dalam materi guru penggerak yang disebut dengan menggali potensi positif. Oke, itu sekilas buat kita biar apa sih refleksi awal yang dalam artian kita ajak teman-teman untuk bangun. Jadi kita tertidur ini selama 10 tahun, kita tertidur bobo anjing. Terserah Bapak Ibu sadar atau tidak. Saya bukan provokator, tapi memang seperti itu. Pak Bagus yang tahu persis juga. Cuma Kita doakan Pak ya nanti jadi capsek. bukan, tidak hubungannya ke sana.
yang satu malam pun tidak pernah bermimpi untuk jadi kepala sekolah. Sekarang harus bermimpi. Karena potensi saya beda. Potensi saya adalah memang mengirimkan sesuatu, apa yang saya bisa gagas, apa yang saya bisa create sampai berhasil, mungkin hanya sebatas teknis yang di PKJ dan yang di teknis yang lain-lain. Jadi saya bukan orang manajemen, karena saya sebenarnya adalah orang kritisi, senang mengkritisi, tapi kemampuan saya, waktu saya tidak cukup untuk hal itu. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Tadi karena kita ngomongin tentang membangun lingkungan positif yang seperti yang saya sampaikan. Jadi kita harus sadar bahwa lingkungan kita memang sudah bagus, tapi untuk memajukan ke depan kita perlu suasana lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu dibangun dari teman-teman sendiri. Lingkungan positif bisa tampil jika teman-teman merasa bahwa teman-teman ada pada lingkungan negatif. Jadi kita tidak akan bisa mengukur ketinggian sesuatu kalau tidak pernah tahu kedalaman sesuatu. Itu intinya. Bapak Ibu tidak akan tahu pernah namanya positif kalau Bapak Ibu tidak tahu negatif. Sekarang kita pada posisi yang gimana? Kan gitu dulu. Karena saya sambungkan dengan materi saya dengan disiplin positif. Disiplin yang sudah kita buat untuk anak-anak, teman-teman berlomba-lomba mesut anak-anak, itu juga yang saya lakukan di awal. Tapi saya terkadang, saya sama sekali belum pernah ngisi, walaupun saya ikut penggagasnya buku saku digital. Saya cenderung melihat anak-anak, saya deketin, saya ajak ngobrol. Walaupun saya foto, dia itu hanya sebagai penyampaian ke teman-teman saya. Saya tidak pernah isi. Itu saya sadari karena saya memang pernah terlibat di dalam disebut dengan PNK, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi human value education itu sangat penting kita membangkitkan anak-anak menyadari dulu kesalahan dia sebelum kita bilang dia salah. Seperti itu. Terus untuk pelajaran kolaborasi, mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman bisa membangkitkan lagi kegiatan LMS-nya, bagaimana menata LMS-nya biar rapi gitu guys. Yang juga mau mencari template yang betul-betul rapi, yang belum bisa ngedetek LMS yang dipakai oleh CGP ini, template-nya dan plugin-pluginnya apa aja rapi. Saya